Ini kata Nabi. La taqumu sa'ata yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi kiamat kecuali zaman ini serasa dekat. 1 tahun serasa 1 bulan. 1 bulan serasa seminggu. Seminggu serasa sehari. Sehari bagaikan daun yang dibakar api. Saking gak kerasanya. Kadang-kadang kita gak kerasa. Dan awas, catatan, ketika kita misalkan sering ngaji di YouTube, sering ngaji di Google, sering ngaji di Instagram, awas jangan sampai tinggalkan majelis taklim di kampung kita. Karena banyak kasus yang terjadi seperti ini, Pak. Ketika kita betah ngaji di YouTube, betah ngaji di TikTok, betah ngaji di Instagram, majelis taklim di kampung kita tinggalkan dengan dalih seperti ini. Mending ngaji, mending lihat di YouTube. Ustadz-ustadz di YouTube pada oke, gelarnya LC, ilmunya hebat. Lah ngaji di majelis taklim setempat, kiainya itu-itu aja. Ngajinya cuma gitu-gitu doang. Ustadznya kurang pinter. Mending ngaji di YouTube. Nah ini salah ini. Awas. Ini yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Imtithali awamirillah wa jatinabun nawahi. Wa qala ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'watin mustajabatin, da'watus shaimi wa da'watul musafiri wa da'watul madlumi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah, bulan yang dipenuhi dengan maghfirah Allah, bulan yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini selalu dan senantiasa diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai makhluk Allah senantiasa memakai nikmat-nikmat Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan anam, yakni Habibanal Karim wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa itba'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah ketika syafaat sudah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para ulama-ulama yang kita cintai dan dari guru-guru kita yang kita cintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Karena perlu kita ketahui hadirin, sebelum syafaat dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang bisa menyafaati atau memberikan syafaat kepada manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Tetapi ketika syafaat sudah dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan Rasul hadirin, para wali-walinya Allah, para kiai, para ustadz, mereka bisa memberikan syafaat kepada murid-murid. Maka ketika kelak di yaumil qiyamah hadirin, ketika Ustadz Hamdan mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hamdan mau masuk ke dalam surga sendirian, maka dicegah oleh malaikat. Ya Hamdan, kenapa kamu mau masuk ke dalam surga sendirian saja? Ingatkah oleh kamu, bukankah di Masjid Al-Ikhlas banyak orang yang baik kepada kamu? Ingatkah di Masjid Al-Ikhlas bukankah banyak jamaah-jamaah kamu? Ajak orang-orang yang cinta kepada kamu, ajak orang-orang yang selalu membantu kamu, ajak orang-orang yang cinta kepada pengajian. Maka Ustadz Hamdan seketika itu kembali lagi mencari orang-orang yang mencintai dia. Alhasil Ustadz Hamdan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai dia dan kepada murid-muridnya. Karena seperti itu hadirin, ketika syafaat sudah dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wali-walinya Allah, orang-orang soleh bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai. Ini kita tausiahnya tausiah santai. Mau berdiri, kondisinya lemes, jadi duduk aja, gak apa-apa. Yang penting ada kajian, betul nggak? Betul. Tanpa kita sadari hadirin, ini memang ciri akhir zaman. Kata ibu-ibu, gak kerasa ya, baru aja kemarin beli baju lebaran, sekarang udah beli lagi. Baru aja kemarin dapat THR, sekarang mau dapat THR lagi. Itu yang kencang aminnya pengen banyak THR-nya ibu-ibu itu. Siapa yang gak mau THR dari suaminya? Makanya kalau mau minta THR sama suami yang gede bu, jangan tanggung-tanggung. Jangan takut dibilang cewek matre. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan untuk matre. Benar gak bu? Betul. Ini salah satu ciri akhir zaman pak. Kita jangan hanya berpoya-poya di dunia ini. Karena ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi kiamat sehingga zaman itu terasa semakin dekat. Ini kata Nabi. La taqumu sa'ata yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi kiamat kecuali zaman ini serasa dekat. 1 tahun serasa 1 bulan. 1 bulan serasa seminggu. Seminggu serasa sehari. Sehari bagaikan daun yang dibakar api. Saking gak kerasanya. Kadang-kadang kita gak kerasa. Bangun jam 7, udah maghrib lagi. Itu. Baru aja misalkan hari Minggu, udah hari Minggu lagi. Ini ciri akhir zaman. 1 tahun kata Rasul, jika sudah terjadi seperti ini, 1 tahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, seminggu serasa sehari, sehari bagaikan daun yang dibakar api. Maka ini adalah ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat, ciri-ciri akhir zaman. Karena tidak akan terjadi kiamat kalau sebelum terjadi seperti ini. Ini fakta dan realita. Kemarin bulan Ramadan udah kerasa, udah Ramadan lagi. Kemarin tawakupan, sekarang udah tawakupan lagi. Nah kita belum ngaji-ngaji, udah tawakupan lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan saya Pak, di mana-mana pengajian ditutup lah, ini orang mau pada kemana pengajian pada ditutup? Nah, pengajian ditutup ini hadirin perlu dicatat, ini adalah penutupan sementara. Bukan berarti kita nggak ngaji. Jadi ketika penutupan kajian ditutup di masjid-masjid, ditutup di majlis-majlis, maka kita pindah ngaji dari masjid ke rumah masing-masing, insya Allah. Karena ngaji itu wajib. Tapi awas hadirin, sekarang akhir zaman juga. Banyak manusia yang lebih memilih guru di sosial media daripada datang ke majelis taklim langsung. Awas.
Saya tidak melarang. Silahkan mau ngaji di TikTok, silahkan. Mau ngaji di IG, silahkan. Sekarang kan zaman sudah canggih, udah banyak sosial media. Mau ngaji di YouTube, silahkan. Tapi syarat kitanya harus sudah punya dasar ilmu agama. Itu catatan. Karena khawatir seperti ini, ketika ada manusia tidak punya dasar ilmu agama, langsung berburu ke YouTube, langsung berburu ke TikTok, langsung berburu ke Instagram, khawatir dia melihat ulama-ulama yang beda pahamnya. Karena sekarang Syiah sudah merajalela di mana-mana. Manhaj salaf sudah merajalela di mana-mana. Teroris-teroris sudah merajalela di mana-mana. Mereka mempunyai argumen masing-masing. Mereka mempunyai rujukan masing-masing. Ngaji di YouTube, ngaji di TikTok, ngaji di Instagram, tanpa punya dasar ilmu agama, ujung-ujungnya sholat seminggu sekali. Ada yang bolehin sholat seminggu sekali. Coba bayangin sholat seminggu sekali. Giliran sholat maghrib, usolli fardhu maghrib, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, oplosan lillahi ta'ala. Gara-gara apa ini? Gara-gara langsung berguru ke YouTube. Gara-gara langsung berguru ke TikTok, gara-gara langsung berguru ke Instagram, tanpa punya dasar ilmu agama. Tetapi jika kita sudah punya dasar ilmu agama, silahkan. Mau ngaji di YouTube, silahkan. Mau ngaji di TikTok, silahkan. Mau ngaji di Instagram, silahkan. Karena sekarang banyak ulama-ulama yang live streaming di YouTube, yang live streaming di TikTok, yang live streaming di Instagram. Untuk apa? Untuk perbandingan, silahkan. Kita mempunyai paham seperti ini. Misalkan di YouTube ada ulama, di YouTube ada kiai, silahkan berguru. Untuk apa? Untuk perbandingan. Karena kita sudah punya dasar ilmu agama. Dan awas, catatan, ketika kita misalkan sering ngaji di YouTube, sering ngaji di Google, sering ngaji di Instagram, awas jangan sampai tinggalkan majelis taklim di kampung kita. Karena banyak kasus yang terjadi seperti ini, Pak. Ketika kita betah ngaji di YouTube, betah ngaji di TikTok, betah ngaji di Instagram, majelis taklim di kampung kita tinggalkan dengan dalih seperti ini. Mending ngaji, mending lihat di YouTube. Ustadz-ustadz di YouTube pada oke, gelarnya LC, ilmunya hebat. Lah ngaji di majelis taklim setempat, kiainya itu-itu aja. Ngajinya cuma gitu-gitu doang. Ustadznya kurang pinter. Mending ngaji di YouTube. Nah ini salah ini. Awas. Ini yang salah. Karena ingat hadirin, ketika ada kajian di majelis taklim kampung kita, maka itu hukumnya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain kepada masyarakat setempat untuk menghadiri kajian tersebut. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah cukup dihadiri satu orang, gugur kewajibannya. Tapi fardu ain, namanya fardu ain ketika ada kajian rutinan di suatu kampung, maka fardu ain itu keperorangan. Wajib hadir keperorangan. Jika tidak hadir maka dosa orang tersebut. Awas ya. Jadi silahkan. Makanya ada ulama mengarang kalimat fa'aktsaru du'ata min ulama'il yutubi fajhadi bil majhadi bila ro'il kutubi. Fa'aktsaru du'ata min ulama'il yutubi. Di akhir zaman akan banyak pendakwah-pendakwah, ulama-ulama yang hasil pesantren di YouTube. Awas, ini di akhir zaman. Akan bermunculan di akhir zaman pendakwah-pendakwah, ustadz-ustadz yang hasil pesantrennya di Google dan di YouTube. Tidak pesantren di pondok pesantren. Dakwahnya hanya otodidak. Tidak tahu kitab kuning, tidak tahu ilmu nahu, tidak tahu ilmu sorok, tidak tahu ilmu bilaghah, tidak tahu ilmu fikih, ujung-ujung jadi pendakwah. Pakai imamah segede ban Vespa, jubahnya kemana-mana besar. Yang akhirnya fa'afta bil majhadi, ketika berfatwa hanya memakai rasionya, ketika memberikan hukum hanya memakai IQ-nya sendiri, bila rojil kutubi, tanpa melalui referensi kitab karangan-karangan para ulama. Ketika ada yang nanya, menurut saya mah seperti ini, menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini, bukan menurut para ulama. Awas, kalian siapa? Ini gegabahnya, awas. Ini di akhir zaman banyak.
Itu kan. Ulama jadi-jadian, ustadz jadi-jadian, pesantren kagak. Itu kan sanad ilmunya tidak jelas, ujug-ujug jadi ustadz, ujug-ujug jadi kiai. Hasil berguru di Google, hasil berguru di YouTube, jadi ustadz. Banyak yang seperti ini. Khawatir. Makanya ketika kita mau mencari guru, silahkan gurunya yang jelas sanadnya, pesantrennya di mana, kita harus cari tahu. Supaya apa? Supaya keilmuan kita tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti misalkan Jamaah Al-Ikhlas wal Maghfirah. Contoh, misalkan berguru ilmu fikihnya kepada siapa? Misalkan kepada suatu ustaz. Nah, ustaz ini jelas sanad pesantrennya. Misalkan dia pesantren dari gurunya. Gurunya berguru lagi kepada gurunya, gurunya berguru lagi kepada gurunya, gurunya berguru lagi kepada menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kelak di yaumil kiamah ditanya oleh malaikat, wahai misalkan Bang Fahmi, kenapa praktek sholat kamu seperti ini? Bang Fahmi bisa menjawab, saya praktek sholat saya seperti ini karena saya diajarkan oleh guru saya. Guru saya dari gurunya lagi, guru saya dari gurunya lagi, guru saya dari gurunya lagi, sampai ke Syekh Nawawi Al-Bantani, sampai ke Imam Ghazali, sampai ke Imam Malik bin Anas, sampai ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai ke Ibnu Hajar Al-Haytami, sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sanad perlu. Makanya jangan gegabah mencari guru, jangan asal-asalan. Apalagi sekarang akhir zaman, kan sulit sekarang membedakan mana dukun, mana kiai, mana dukun, mana ustaz. Sulit sekarang membedakannya. Makanya di sini kita juga harus pintar, ya. Harus pintar mencari guru, itu kan. Mana guru yang betul-betul istiqomah dan di jalan Allah, itu kan. Mana ustaz yang jadi-jadian, khawatir doktrinannya membawa kepada paham-paham yang melenceng dari syariat Islam. Paham sampai sini? Paham? Ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sedikit mengupas tentang Ramadan, hadirin. Tentang Ramadan itu sudah familiar hukumnya wajib. Wajib kepada umat muslim baligh, yang berakal, yang mukallaf, dan yang kuat. Dan yang kuat melaksanakan puasa. Timbul pertanyaan, bagaimana kepada orang yang tidak kuat? Apakah puasa Ramadan itu wajib? Tidak. Jika ada orang yang tidak kuat untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka tidak diwajibkan. Tapi tidak kuat di sini bukan tidak kuat karena lapar, bukan. Tidak kuat dikhawatirkan tidak kuat dikarenakan yang pertama sakit. Jika misalkan ada manusia ketika datang bulan Ramadan, dia terkena sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka hukum fikih membolehkan kepada orang tersebut tidak apa-apa, tidak berpuasa, tidak wajib qada, wajib bayar mud atau bayar fidyah. Bagi siapa? Bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka tidak apa-apa, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak wajib diqadha, tapi wajib bayar fidyah atau bayar mud. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang sakit di bulan Ramadan, tetapi ada harapan untuk sembuh? Ada harapan untuk sembuh, maka tidak apa-apa, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib qadha, wajib bayar fidyah. Awas, harus pintar, harus bisa membedakan. Nah, bagaimana kalau misalkan ada ibu hamil atau ibu yang menyusui? Jika dibawa berpuasa, khawatir ada kemadharatan. Nah, madharat di sini bukan kepada dirinya saja, tetapi terhadap orang yang dikandung atau orang yang disusui. Misalkan ada ibu-ibu lagi menyusui, jika berpuasa khawatir membawa madharat kepada orang yang disusui. Tapi ini nyusuin anaknya, bukan nyusuin bapaknya ya. Nyusuin anaknya misalkan. Jika misalkan ada ibu-ibu sedang menyusui, jika dibawa puasa khawatir air susunya tidak ada, maka hukum fikih membolehkan kepada ibu-ibu yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa. Awas, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib qadha, wajib bayar mud.
Sama, ibu hamil juga sama. Jika khawatir membahayakan terhadap bayi yang dikandung, maka hukum fikih membolehkan tidak apa-apa tidak berpuasa, akan tetapi wajib qadha, wajib bayar. Nah, bagaimana kalau misalkan orang sedang bepergian? Orang sedang bepergian, nah, contoh misalkan orang sini jamaah Masjid Al-Ikhlas misalkan 2 hari lagi sebelum Lebaran pulang kampung. Walaupun memang kuat, nah saya kuat, pulang kampungnya cuma ke Cirebon ini misalkan, dibawa puasa kuat, walaupun kuat ada rukhsah hukum fikih membolehkan, nggak apa-apa nggak berpuasa, walaupun memang kuat, boleh, walaupun memang kuat nggak apa-apa nggak berpuasa. Jika kita sedang musafir yang diperbolehkan oleh hukum syara, contoh seperti berziarah, contoh berdagang, contoh seperti pulang kampung. Nah, jika misalkan ada orang yang musafir, atau kita jelasnya, misalkan jamaah Majelis Al-Ikhlas pulang kampung, maka hukum fikih membolehkan tidak apa-apa, tidak berpuasa ketika pulang kampung, tapi catatan wajib qadha, tidak wajib bayar mud. Ada perbedaan di sini. Wajib qadha, tidak wajib bayar mud. Bagi siapa? Bagi orang musafir. Jadi kesimpulannya, ketika ada orang yang sakit, tidak ada harapan sembuh, tidak apa-apa, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, beres bulan Ramadan, bulan Syawal, tidak apa-apa, tidak diqadha, tapi wajib bayar fidyah. Bagi orang yang sakit tapi ada harapan sembuh, tidak apa-apa, tidak berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi wajib qadha, wajib bayar. Ibu hamil dan ibu menyusui tidak apa-apa tidak berpuasa di bulan Ramadan jika khawatir memudaratkan kepada anaknya. Tidak apa-apa tidak berpuasa, tetapi wajib qadha, wajib bayar mud atau bayar fidyah. Orang yang musafir, orang yang bepergian, tidak apa-apa tidak berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Nah, ini ada perbedaannya. Di mana referensi ini? Referensi seperti ini adanya di dalam kitab-kitab karangan para ulama. Adanya di hadis-hadis Nabi. Umat muslim tidak akan tahu tentang hukum ini jika tidak mau ikut kajian-kajian hadis. Begitupun orang-orang tidak akan tahu hukum-hukum seperti ini jika tidak dekat dengan alim ulama dan jika tidak duduk di pondok pesantren. Makanya ini pentingnya ngaji. Makanya ada satu ulama yang berpendapat seperti ini, gak usah ngebanyakin dosa, dosa bohong, dosa nipu, dosa zina, dosa riba, gak usah. Kenapa? Karena dosa meninggalkan ngaji juga udah gede. Berarti meninggalin ngaji dosa, Pak. Karena ngaji itu wajib. Orang di sini udah familiar, hadisnya juga udah jelas, faridotun ala kulli muslimin. Ngaji itu fardu hukumnya. Itu kan. Apa definisi fardu? Dapat pahala bila dilaksanakan, dapat dosa bila mana ditinggalkan. Itu. Makanya nggak usah memperbanyak dosa dengan berbohong, berzina, menipu. Dosa meninggalkan ngaji juga udah banyak. Dosa bodoh juga udah banyak. Makanya mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat muslim yang rajin mengaji. Amin ya robbal alamin. Ketika kita rajin mengaji, istiqomah datang ke majelis taklim, tetapi tidak dikasih mengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi putu. Arti putu itu terbuka hati. Tiap minggu ngaji, tiap ada kajian ngaji. Tapi otak kita begini-begini aja. Kajian gak ada yang masuk. Ya wajar kajian gak ada yang masuk, ngaji mulai dia tidur. Beres ngaji baru dia melotot. Beres ngaji melotot, langsung ngambil makanan sama minuman. Nah, misalkan ketika kita istiqomah, walaupun kita istiqomah ngaji, setiap kajian kita hadir, tetapi tidak diberi putu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Enggak paham-paham terhadap kajian yang disampaikan. Maka insya Allah dosa bodoh kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu disebut bodoh makdur, bodoh yang udur.
bodoh makbul, bodoh yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan namanya kita semuanya yang ada di tempat ini tidak ada yang pintar, semuanya kita bodoh di dalam ilmu agama, termasuk diri saya pribadi, itu kan dipenuhi dengan banyak kekurangan, dipenuhi dengan salah dan dosa. Sebelum bulan suci Ramadan ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah Ikhlas, karena saya manusia biasa, pasti yakin dan pasti banyak salah dan dosa. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kira-kira memaafkan enggak? Maafin enggak? Alhamdulillah. Sekian tausiah singkat dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata atau kalimat yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.